sehat Pak. Jadi Bu, sebelum kita melaksanakan pelaksanaan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Namun sebelum saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dan percakapan coaching yang akan saya amati dan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga Bu, bahwa semua itu disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kerjaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah kompetensi apa yang Ibu Nur Laila kembangkan pada coaching kali ini? Gitu Pak ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh gitu. Terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot di saat nanti coaching sedang berlangsung. Begitu ya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya pada coaching saat coaching sedang berlangsung. Bagus. Kemudian indikator yang bagaimana dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi terus permasalahan yang sedang ia hadapi, sehingga memudahkan coaching untuk menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah di saat coaching tersebut berlangsung. Bagus Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu lakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu lakukan, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Nela. Waalaikumsalam Juli. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oh Kak, gini Juli kan lagi ada yang mau Juli ceritain gitu sama Kakak. Ada sesuatu yang sedang mengganjal gitu di pikiran Kak. Boleh nggak? Misalnya mau cerita gitu Kak? Boleh Juli, apalagi ini lagi ada waktu istirahat ya. Apa yang mau Ibu Juli ingin ceritakan tentang kejadian apa nih? Jadi gini Kak, kemarin itu kan lagi supervisi di kelas. Terus di kelas itu Juli mengajar di kelas 7B, terus materinya itu tentang bangun ruang. Nah di saat proses pembelajaran Juli itu menggunakan bahan ajar sendiri. Terus kepala sekolah tuh menyarankan bahwa untuk menggunakan teks, buku teks. Nah di situ ketika Juli mengatakan bahwa tapi kan Pak, saya mengajarnya sesuai dengan prosedur. Nah sepertinya kepala sekolah agak tersinggung gitu Kak dengan ucapan yang Juli katakan gitu. Itulah, jadi sekarang tuh udah pening, udah pusing sendiri gitu Kak. Oh begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Juli tidak menggunakan buku teks tersebut dalam mengajar gitu? Karena kan Kak biasanya kalau misalnya Juli ngajar itu nggak pakai buku teks, misalnya udah biasa kayak gitu kan. Jadi kayak merasa bebas aja kayak gitu, bebas berekspresi kayak gitu. Makanya biasanya nggak pakai buku teks, karena pun bahan pelajarannya itu udah memang betul-betul udah Juli kuasai kayak gitu. Terus apa kelebihan yang dirasakan Bu Juli saat tidak menggunakan buku teks tersebut itu? Kalau misalnya nggak pakai buku teks, kayak kita tuh bebas berekspresi, maksudnya kayak merdeka, maksudnya kayak bebas merdeka kayak gitu Kak, mengajarkan. Yang penting siswanya itu paham apa yang kita ajarkan gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, saya saat mengajari Bu Juli menggunakan sumber yang bagaimana ya? Oh biasanya kalau Juli ngajar tuh kan Kak, biasanya pakai video pembelajaran atau pakai media-media internet yang ada di internet gitu. Biasanya seperti itu sih Kak, pakai PowerPoint, jadi langsung maksudnya dilihat jelas oleh anak-anak gitu. Terus menurut Ibu Juli nih ya, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid tersebut itu bagaimana Bu? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya enggak sih Kak, maksudnya tidak ada masalah sih dengan buku teks kayak gitu. Malahan bisa memperbanyak referensi anak-anak.
saya juga dengan Ibu Julia, semua bisa kita jadikan sumber belajar gitu. Semakin banyak yang kita gunakan, ya semakin baik ya. Apalagi ada sumber-sumber lain dari internet gitu kan. Iya Kak. Terus jadi sekarang apa rencana Ibu Juli untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, jadi ini pertama sekali saya akan jumpai kepala sekolah untuk meminta maaf karena mungkin saya sudah mengecewakan beliau, jadi saya harus meminta maaf terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menyelesaikan masalah ini biar tidak berkepanjangan gitu. Oh begitu Bu ya. Terus apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Ibu tentang hal demikian? Saya akan mengatakan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa benar Pak yang Bapak bilang, maksudnya karena sumber belajar itu salah satunya yaitu dengan buku teks yang Bapak bilang tadi, terus ada juga kita bisa menggunakan video dan atau PPT yang sudah kita buatkan. Bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu menyampaikannya menjadi berhasil ya dengan dengan Bapak Kepala Sekolah. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang selanjutnya gitu? Jadi komitmen saya ingin membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber kayak gitu, sehingga ketika proses pembelajaran terlaksana, jadi semua kebutuhan murid itu terpenuhi kayak gitu. Jadi saya berkomitmen ingin membuat sumber media pembelajaran yang dari berbanyak sumber kayak gitu. Iya bagus sekali. Berarti Ibu ingin menggunakan sumber-sumber yang lain gitu ya, dengan yang pokoknya macam-macam lah sehingga banyak begitu ya. Saya setuju sekali saya sangat mendukung apa yang Ibu inginkan tadi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Juli inginkan ya. Oke, makasih Bu ya atas sharing hari ini. Jadi Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana keadaan hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Tadi Ibu Nurlaila sudah melakukan coaching dengan Bu Juliani. Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu gunakan? Iya. Saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak ya, yaitu adanya tujuan dari permasalahan yang sedang dihadapi, identifikasi masalah tersebut yang tadinya berlangsung, terus rencana aksi yang akan dilakukan, dan adanya tanggung jawab dalam permasalahan sehingga alur tirta tersebut bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Baiklah Bu, berarti Ibu telah melakukan dengan baik yaitu coaching tadi. Itu sesuai dengan yang tadi saya amati, sehingga ada beberapa catatan yang saya tulis terkait dengan penyampaian hasil observasi sesuai dengan alur kita, yaitu adanya tujuan dari permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian identifikasi masalah, kemudian terus rencana aksi yang Ibu lakukan, dan adanya tanggung jawab dalam permasalahan dan yang Ibu lakukan dengan sangat fokus tadi saya lihat, dan sangat sesuai dengan kata kunci yang Ibu harapkan. Semoga apa yang telah Ibu berikan kepada Koshi, yaitu bersama Ibu Juliani tadi, bermanfaat dan sukses selalu ya Bu ya. Oh ya Bu, saya ingin menanyakan yang kedua nih, terkait kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan dengan hasil coaching pada hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak ya, yaitu saya ingin memahami alur tirta tersebut, terus melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari sekarang begitu Pak. Baik, luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Berarti Ibu ingin mendalami lagi alur tirta ke depan Bu ya, supaya lebih baik lagi, kemudian sesuai yang diharapkan Bu ya. Terima kasih Bu telah melakukan sesi tanya jawab dan sudah saya observasi dengan alur kita, dan akhirnya di sini saya Bu ucapkan terima kasih yang luar biasa. Terima kasih banyak Bu sudah bersedia duduk bersama saya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.